Halo semua, perkenalkan nama saya Nika Desuprini. Saya sekarang berada di Museum Pustaka Lontar yang beralamat di Desa Dukuh Penaban. Mari ikuti keseruan saya di Museum Pustaka Lontar. Halo semuanya, balik lagi dengan saya dan di sebelah saya dengan di siapa? Nama saya Budi Angga, ya bisa dipanggil Budi Kadek aja gitu. Saya ingin bertanya, di mana sih letak Museum Lontar ini? Nah, lokasi dari Museum Pustaka Lontar ini adalah terletak di Desa Adat Dukuh Penaban, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Karangasem, Bali ya, adik-adik. Dan kapan Museum Pustaka Lontar ini berdiri? Nah, Museum Pustaka Lontar ini berdiri mulai dari 2017 dan dibuka untuk umum 2018 sampai sekarang. Nah, bagaimana sih cara menulis lontar itu? Itu ada beberapa alat-alat yang diperlukan ya. Di situ ini ada namanya yang pertama dulang ya. Nih, Adik bisa lihat sendiri ada namanya dulang untuk tatakan. Habis itu yang kedua ada namanya lungke-lungke. Ini. Habis itu yang ketiga ada ini namanya pengerupak untuk nulisnya ya. Habis itu yang paling utama adalah ada lontar ya, ini ya. Nah, setelah itu untuk pewarnanya kita gunakan kemiri yang dibakar seperti itu. Nah, cara menulisnya itu adalah seperti ini. Lihat seperti ini, kita pegang lontar, habis itu ditaruh tangannya di sini. Nah, habis itu cara megang pengerupaknya seperti ini dan nulis. Setelah itu, nah, untuk pewarnanya kita gunakan kemiri yang dibakar, kita gosok seperti ini. Nah, setelah itu baru dibersihkan menggunakan tisu. Kalau dulu menggunakan kain ya. Dan ya. Oke. Setelah itu seperti itulah cara menulis di atas kertas daun lontar. Seperti itu adik-adik. Nah, apa sih Kak kegunaan lontar ini? Nah, kegunaan lontar itu adalah sebagai media ya, media untuk mencatatkan sesuatu. Seperti contohnya adik-adik pernah tahu kan, adik tahu kan namanya kayak kita perlu yang namanya kan catatan untuk mantra. Orang tua dulu kan nggak punya kertas, dia gunakan lontar seperti itu. Sebenarnya bukan lontar, menggunakan kertas rontar seperti itu ya. Nanti yang kalau udah jadi itu baru namanya lontar seperti itu. Nah, itulah dia mencatatkan mantra, mungkin mencatatkan story atau cerita-cerita kayak cerita-cerita rakyat. Habis itu ada lagi mencatatkan tentang geguritan, mungkin tahu geguritan, tembang ya. Tahu kalau tembang gitu. Nah, itu ada lagi tentang silsilah keluarga. Dan yang terakhir itu ada yang dicatatkan tentang pengobatan atau usade. Mungkin pernah dengar untuk ya buat loloh yang kayak gitu. Nah, itu seperti itu yang digunakan dan masih banyak lagi. Soalnya ini kan media untuk kita menuliskan sesuatu, di atasnya itu terserah. Kayak sekarang mungkin mau dijadiin puisi juga bisa kayak gitu. Oke.
Siapa sih Kak pembentuk museum lontar di sini? Yang membuat Museum Pustaka Lontar ini adalah dari gotong royong masyarakat Desa Adat Dukuh Penaban seperti itu. Dan yang pencetusnya sekali itu diprakarsai oleh Jero Bendesa. Nah, setelah itu Jero Bendesa memiliki yang namanya ide untuk membuat pertama gudang lontar. Nah, setelah itu Jero Bendesa menemukan yang namanya kurator ya. Tahu kurator? Enggak. Kurator itu adalah yang memang di bidang pembuatan lontar ini yang mencatatkan dan punya koleksi juga. Itu namanya Pak Dewa Gede Catra. Nah, di sana Jero Bendesa itu berkonsultasi ingin membuat gudang lontar pertama. Setelah itu baru Jero Bendesa diberikan masukan oleh Pak Dewa, disuruh membuat, kenapa nggak buat museum aja. Setelah itu, oh ya bagus seperti itu, lebih bagus museum daripada gudang kan. Gudang adik tahu, gudang penyimpan nyimpan barang bekas. Kalau ini bukan barang bekas, ya masih berguna sampai sekarang seperti itu. Nah, setelah itu diumumkan kepada masyarakat desa kami dan semangat untuk membentuknya seperti itu. Yang membentuk jadinya masyarakat desa, prakarshanya Jero Bendesa langsung dibantu dengan seluruh masyarakat Desa Adat Dukuh Penaban. Oke, mengapa lontar harus dilestarikan di museum ini? Nah, kalau menurut kakak, lontar ini adalah warisan yang harus memang kita lestarikan karena kami punya lontar yang paling tua itu 400 tahun. Nah, itu ada berisi tentang gimana sih tingkah laku kita hidup di masyarakat, itu kan perlu diaplikasikan kepada masyarakat, perlu alat untuk melanjutkan tradisi ini. Ini kan tradisi, salah satu tradisi kita di Bali seperti itu. Oke, berapa lama sih Kak kira-kira berdirinya museum ini? Kalau sampai sekarang tahun 2025 museum ini sudah berdiri kurang lebih 7 tahun ya. Baru dari tahun 2018 kita buka untuk umum, tapi pembentukannya dari tahun 2017 seperti itu. Nah, itu tadi informasi dari Briangga tentang Museum Pustaka Lontar ini. Briangga, terima kasih atas waktunya dan informasinya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.